Halo anak-anak, apa kabar? Semoga sehat, penuh semangat, ceria, dan selalu diberkati Tuhan. Satu minggu telah berlalu, kita ketemu lagi dari ini, kita akan belajar bersama. Minggu lalu kita belajar mengenai Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui tindakan atau mukjizat. Hari ini kita akan belajar tentang cara hidup jemaat perdana. Jemaat perdana itu adalah para murid Yesus pada awal-awal pewartaan Yesus setelah Yesus diangkat ke surga. Ada 12 rasul dan Bunda Maria dalam suatu ruangan, satu tempat tinggal, dan di sana berkumpul bersama, dan di situ ada peristiwa turunnya Roh Kudus atau Pentakosta. Dan setelah itu mulai berkembang jemaatnya, murid Yesus, pengikut Yesus semakin lama semakin banyak. Dan kita akan mempelajari itu, bagaimana cara hidupnya. Kok bisa ya gereja sampai saat ini masih ada, hampir 2000 tahun loh, gereja yang didirikan Yesus tetap berdiri kokoh. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita membuat tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya, cara hidup murid Yesus. Masih tetap sama bukunya, kelas 8. Kompetensi dasar saya lewati saja. Indikatornya yang penting ya, saya menekankan kembali, menyebutkan cara hidup murid Yesus yang pertama berdasarkan kitab suci. Menjelaskan beberapa alasan mengapa jemaat perdana disukai banyak orang. Apakah gereja saat ini juga disukai banyak orang? Membandingkan kehidupan jemaat perdana dengan kehidupan jemaat atau gereja saat ini. Kita bandingkan ya, cara hidup yang dulu sama sekarang, beda enggak ya? Apa yang akan kita pelajari bersama? Hidup dalam persekutuan sebagai kebutuhan manusia. Hal-hal yang dibutuhkan dalam persekutuan. Cara hidup jemaat perdana. Kita belajar dari cara hidup jemaat perdana. Pengalaman hidup dalam persekutuan. Manusia pada hakikatnya adalah makhluk sosial. Dia harus bersosial, manusia membutuhkan orang lain. Makhluk yang memiliki kebutuhan dasar menjalin relasi dengan sesamanya. Mereka memiliki kebutuhan untuk membentuk suatu kelompok atau komunitas. Demikian juga halnya dengan para murid Yesus. Mereka membentuk persekutuan umat beriman yang disebut gereja. Kita semua pada dasarnya memang dilahirkan sendiri, tapi dalam menjalani hidup ini kita harus mau nggak mau bersosial dengan orang lain. Karena kenapa? Ya kita membutuhkan bantuan orang lain. Kenapa kok begitu? Karena kita memiliki keterbatasan. Nah, keterbatasan yang diberikan Tuhan memiliki manfaat, yaitu apa? Kita mau nggak mau harus bergaul, ngobrol dengan orang lain, curhat, cerita satu sama lain, pergi bersama, memiliki satu tujuan, memiliki komunitas atau kelompok, dan akhirnya mendapatkan hasil sesuai dengan tujuan. Begitu. Sama halnya dengan persekutuan. Gereja pun memiliki tujuan yang sama, ibadat yang sama. Kita memuliakan Tuhan, kita meyakini bahwa Yesus adalah Tuhan. Sama dengan jemaat perdana. Ya, cara hidup persekutuan dalam kitab suci. Nah, bacalah kitab suci, Kisah Para Rasul bab 4 ayat 32 sampai 37 dan Kisah Para Rasul bab 2 ayat 41 sampai 47 dan Matius bab 8 ayat 23 sampai 27 untuk menjawab pertanyaan di Google Form. Silakan buka kitab suci kalian, pahami, bacalah dengan sebaik mungkin, dan jawablah pertanyaan di Google Form-nya. Nanti saya akan memberikan linknya di deskripsi YouTube atau melalui WhatsApp group. Kita lanjutkan. Mari kita pahami.
Manusia adalah makhluk sosial karena manusia tidak dapat hidup sendiri. Maka hidup dalam kebersamaan dengan orang lain atau persekutuan merupakan kebutuhan dasar setiap orang. Dalam persekutuan, setiap orang dapat saling membantu, saling berbagi, saling menguatkan, dan saling mengembangkan kepribadiannya. Seperti kalian, dalam satu kelas ada yang beragama Katolik, kalian menjadi komunitas Katolik, kalian bisa saling guyonan, berbagi pengalaman, cerita, duduk bersama, berdoa bersama, tanpa ada yang canggung, semacam itu. Dan yang paling penting, saling menguatkan dan saling mengembangkan kepribadian. Hidup persekutuan akan bertahan dan berkembang dengan baik kalau setiap anggotanya saling menghargai, peduli satu sama lain, adanya sikap rela berkorban dan saling mengasihi. Bayangkan gereja yang didirikan Yesus pada hari raya dimulai dengan hari raya Pentakosta semacam itu sampai sekarang loh, tahun 33. Jadi 2033 besok gereja Katolik berumur 2000 tahun. Sangat luar biasa lama dan hebat. Kok bisa bertahan sampai saat ini ya? Ya, mungkin di dalamnya ada kepercayaan yang sama, yaitu mempercayai Yesus adalah Tuhan. Terus dalamnya kita saling menghargai satu sama lain, saling membantu, peduli, dan sikap rela berkorban, saling mengasihi, semacam itu. Kalian bisa lihatlah dalam lingkungan kalian, ibadat lingkungan, doa bersama lingkungan, misa di gereja, dari mana saja, entah dari Irian, Kalimantan, NTT, Papua, Sumatera, Kalimantan, semua jadi satu dalam satu gereja tanpa ada yang membeda-bedakan. Itu salah satu cirinya. Kenapa bisa bertahan sampai saat ini? Tapi yang paling utama adalah peran Roh Kudus dalam gereja. Dalam kitab suci, gambaran hidup persekutuan orang-orang beriman dapat kita refleksikan dari kehidupan jemaat perdana. Kita belajar dari jemaat perdana. Sebagaimana dikisahkan dalam Kisah Para Rasul bab 4 ayat 32 sampai 37 dan Kisah Para Rasul bab 2 ayat 41 sampai 47. Dalam kehidupan persekutuan mereka tampak beberapa hal seperti berikut. Roh Kuduslah yang mempersatukan mereka dengan apa? Pentakosta. Diberikan daya ilahi yang luar biasa para rasulnya. Setiap anggota persekutuan adalah sesama yang sederajat. Tidak ada yang membanding-bandingkan. Kamu orang miskin, aku orang yang kaya, kamu ganteng, dia jelek, tidak yang kayak gitu. Semua diberikan, menjual hartanya, diberikan kepada para rasul. Terus kita berbagi bersama, memecahkan roti bersama, bersyukur bersama, berdoa bersama, bergantian, bergilir dari rumah satu ke rumah yang lain. Semua sederajat, semua sama, karena kita adalah murid Yesus. Yesus adalah gurunya. Adanya kepemimpinan yang melayani dan mampu memberikan kesaksian kebangkitan Yesus. Pada zaman dulu, para rasul itu menyaksikan kebangkitannya. Para rasul pula lah yang melayani jemaatnya. Ibaratnya para rasul itu adalah uskup atau seorang imam. Pada waktu itu para rasul mengetahui kesaksian kebangkitan bahwa Yesus itu sudah mati. Tapi 3 hari berikutnya Yesus itu bangkit dan menampakkan dirinya kepada para rasulnya, entah dalam perjalanan ke Emmaus maupun di dalam rumah. Itu kesaksian. Maka pada zaman dulu kekristenan itu sangat berkembang, sangat pesat. Bertekun dalam pengajaran para rasul, manut para rasul mengatakan ini, ikuti. Para rasul mengatakan itu, diikuti. Semua demi kebaikan, semua demi pesan Yesus. Dalam Matius bab 28, pergilah dan jadikanlah bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Aku senantiasa akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Pesan Yesus. Maka para rasul melakukan apa yang diajarkan atau yang dipesankan oleh Yesus. Sampai saat ini pun masih tetap berjalan tradisi semacam itu. Gereja Katolik betul-betul menjaga tradisi
para rasul. Secara bergilir melakukan perjamuan kudus. Ya, gereja kita misa Sabtu Minggu, misa setiap hari ada perjamuan kudus. Imam melakukan perjamuan kudus. Semoga kalian sudah merasakan itu, karena kalau saya percaya kalian sudah komuni, kalian bisa merasakan yang namanya tubuh Kristus. Misa lingkungan pun juga sama, ada romo yang datang, kita misa bersama, bernyanyi bersama dalam satu iman, saling tukar pikiran satu sama lain. Di situ ada juga pengorbanan Kristus, yaitu apa? Ekaristi. Begitu. Dan itu tradisi dari para rasul sampai saat ini masih digunakan. Gereja betul-betul menjaga tradisi para rasul. Tradisi suci semacam itu betul-betul gereja jaga. Kenapa? Karena itu pesan Yesus. Kenangkanlah aku dengan melakukan peristiwa ini. Semacam itu. Itu pesan Yesus. Ciri hidup seperti yang nampak dalam kehidupan jemaat perdana tersebut dapat menjadi contoh dan model bagi persekutuan yang ada pada masa sekarang, sehingga persekutuan atau kelompok tersebut dapat berkembang berdaya guna bagi anggota kelompok dan masyarakat sekitar. Saya tekankan, sehingga persekutuan atau gereja atau kelompok dapat berkembang berdaya guna bagi anggota kelompoknya dalam gereja dan masyarakat luar gereja. Kehadiran gereja Katolik kita sebagai gereja harus berdaya guna, migunani, hidup yang berguna bagi orang lain. Karena apa? Yesus pun hidup dan berguna untuk orang lain, menyembuhkan orang sakit, membawa kabar sukacita, membawa kabar gembira, menolong orang yang lemah, miskin, kecil dan tersingkir dan disfabel. Itulah. Maka kita sebagai gereja harus mau berbagi dan hidup kita berdaya guna. Entah kita sendiri maupun dalam kelompok. Hidup yang berdaya guna dan hidup yang menjadi berkat bagi orang lain. Itu harapan Yesus. Semoga kalian juga begitu ya. Baik, tetap tanyalah kepada saya jika kalian tidak tahu, ingin mengembangkan iman kalian, pengetahuan iman kalian dengan mencari buku atau apapun, silahkan. Yang penting itu dapat mengembangkan iman dan pengetahuan kalian. Tugas harus segera diselesaikan, jangan menumpuk. Ya, semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami. Tuhan memberkati usaha keras dan hidup kalian. Salam. Cogito ergo sum, spira audi, vivere tota, vita discandum est. Terima kasih atas waktunya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat kalian mengerti. Jika tidak kalian mengerti, silakan bertanya pada saya. Saya akan menjawabnya. Sebelum saya mengakhiri pertemuan ini, mari kita membuat tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih dan berkat dalam.